Perkenalkan, nama saya Ricky Baikinta Ginting, NIM 17040314. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kinerja keuangan. Materi yang dibahas dalam materi kinerja keuangan ini, yang pertama pengertiannya, yang kedua pengukuran kinerja keuangan itu, yang ketiga tujuannya, yang keempat analisis kinerja keuangan, yang kelima itu metode pengukurannya, yang keenam manfaat informasi, yang ketujuh standar penilaian kinerja keuangan, dan yang kedelapan itu contoh studi kasus yang menggunakan kinerja keuangan. Yang pertama itu pengertian kinerja keuangan. Menurut Mulyadi dalam karyanya pada tahun 2007, pengertian kinerja keuangan itu adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Dan menurut Sucipto pada tahun 2003, pengertian kinerja keuangan itu adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan sebuah laba. Yang kedua adalah pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Minarti adalah penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan, dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Tujuan kinerja keuangan. Yang pertama itu mengetahui tingkat likuiditas, di mana likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Dan tujuan yang kedua itu adalah mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas ini menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan tujuan yang ketiga adalah dia mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut juga dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan tujuan yang keempat dari kinerja keuangan ini adalah mengetahui tingkat stabilitas, di mana stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Dan materi selanjutnya adalah analisis kinerja keuangan, di mana analisis kinerja keuangan ini merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, analisis laporan keuangan ini sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat dan strategis bagi kelancaran operasional perusahaan. Analisis kinerja keuangan terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan, di mana teknik analisis ini membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah maupun dalam presentasi. Dan yang kedua itu analisis trend, di mana teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga itu adalah analisis presentasi per komponen, di mana teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun uang. Yang keempat adalah analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Dan analisis yang kelima adalah break even, di mana teknik analisis ini untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keenam adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang ketujuh adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah analisis perubahan laba kotor.
Dari analisis untuk mengetahui laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Materi selanjutnya adalah mengenai metode pengukuran kinerja keuangan. Nah, terdapat dua metode pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu adalah metode rasio keuangan, yang kedua itu adalah metode economic value added. Rasio kinerja keuangan, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki suatu perusahaan, tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat, tentu nilai perusahaan akan meningkat karena nilai saham dapat dilihat dari harga sahamnya. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang sudah segera jatuh tempo. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktivitas dengan kewajiban lancar. Rumus yang digunakan adalah CR sama dengan current asset per current liabilitas. Yang kedua adalah rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur beberapa efektif perusahaan mengelola aktivitas. Rumus yang digunakan adalah TTO sama dengan total operation per margin total asset. Yang ketiga adalah rasio probabilitas. Probabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dan keputusan operasi perusahaan. Di rasio probabilitas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah return of asset, di mana rasio digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktivitas yang dimiliki. Rumus yang digunakan adalah ROA sama dengan net income per total asset. Yang kedua adalah cash flow from operation sales, di mana rasio yang menunjukkan seberapa banyak perusahaan menghasilkan setiap dolar atau rupiah dari perusahaan, di mana rumus yang digunakan adalah operating margin sama dengan cash flow from operation per sales. Yang ketiga itu adalah cash flow from operation total asset, di mana rasio yang menunjukkan atau memberikan penjelasan dalam efisiensi penggunaan aktiva, di mana rumus yang digunakan adalah operation return sama dengan cash flow from operation per total asset. Terus yang keempat adalah net profit margin, di mana rasio untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Rumus yang digunakan adalah NPM sama dengan net income total per operating revenue. Semakin besar kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga perusahaan akan semakin meningkat karena nilai saham dapat dilihat dari harga sahamnya. Yang keempat adalah rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan di likuiditas. Rumus yang digunakan adalah debt ratio sama dengan total debt per total asset. Yang kelima adalah rasio pasar, menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikir investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang, di mana rumus yang digunakan ada dua. Yang pertama, price earning ratio sama dengan price per share sama dengan earning per share kali 1 kali. Atau yang kedua adalah divide yield sama dengan divide per share per price per share kali 1 kali. Terus metode yang kedua adalah metode EPA. Metode EPA pertama kali dipopulerkan oleh Stewart dan Stern pada tahun 1991. Berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional, EPA mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban biaya modal yang ditimbul sebagai akibat dari investasi yang dilakukan. EPA yang positif menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih tingkat biaya modal atau tingkat pengembalian yang diminta per modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal ini. Ini selalaian dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EPA yang negatif menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang akibat tingkat pengendalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat pengendalian yang dituntut per modal. Jadi, EPA berhubungan langsung dengan nilai instruksi perusahaan. Manajer harus memaksimumkan EPA jika ingin meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran kinerja dengan metode EPA dapat dijelaskan dengan tabel pertama ini. Ini merupakan kriteria kinerja perusahaan dengan metode EPA. EPA positif
EPA positif, laba operasi lebih besar daripada biaya modal, menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah untuk investor dan meningkatkan nilai asetnya. EPA negatif, laba operasi lebih rendah daripada biaya modal, menandakan perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah, bahkan menurunkan nilai asetnya sebesar EPA negatif tersebut. EPA sama dengan nol, laba operasi periode itu telah habis untuk menutup biaya modal. Perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi investor. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perhitungan EPA. Yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak. Yang kedua, menghitung modal yang diinvestasikan total. Yang ketiga, tentukan sebuah biaya modal. Yang keempat, menghitung EPA sama dengan NOPAT kurang WAC persen TC. Perhitungan EPA. Penjualan bersih dikurang biaya operasi sama dengan laba operasi pendapatan sebelum bunga dan pajak. Yang kedua, laba operasi dikurang pajak sama dengan laba operasi bersih sesudah pajak. Laba operasi bersih sesudah pajak dikurang modal yang diinvestasikan sama dengan EPA atau EPA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rumus sama dengan laba usaha dikurang pajak. Tolak ukur EPA. Yang pertama, jika EPA lebih besar daripada 0, maka terjadi proses nilai tambahan perusahaan. Jika EPA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Jika EPA lebih kecil daripada 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. Strategi menaikkan EPA. EPA dapat ditingkatkan dengan cara memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. Cara yang populer hal ini adalah memotong biaya, bekerja dengan biaya produksi, dan pemasarannya yang lebih rendah agar diperoleh margin yang lebih besar. Hal ini juga dapat dicapai dengan meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara meningkatkan volume penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih mudah. Memperoleh pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal atas investasi baru. Hal ini sesungguhnya menyangkut pertumbuhan perusahaan. Kelebihan metode EPA. EPA dapat digunakan secara mandiri tanpa membutuhkan data pembanding seperti standar industri atau data dari perusahaan lain. Sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisis rasio. EPA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Perhitungan EPA relatif mudah dilakukan. Hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dan analisis yang lebih mendalam. Kelemahan metode EPA adalah hanya mengukur hasil akhir. Konsep ini tidak mengukur aktivitas penentu lainnya seperti loyalitas konsumen. EPA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Padahal faktor-faktor lain sekarang lebih dominan. Konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan secara tepat dan akurat. Tetapi dalam kenyataannya di perusahaan dalam praktiknya kurang transparan dan mengungkapkan kondisi internal perusahaan. Materi selanjutnya adalah manfaat informasi kinerja keuangan. Yang pertama adalah untuk mengukur prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode. Menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dasar penentuan strategi perusahaan dan petunjuk pembuatan keputusan. Yang keempat adalah penentuan kebijakan penanaman modal agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Standar penilaian kinerja keuangan dalam metode rasio adalah menurut Permenak Koperasi dan UKM RI nomor 6 pada tahun 2006 adalah standarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pengaruh kinerja keuangan. Dari laporan keuangan yang kemudian digunakan rasio keuangan dapat diketahui apabila perusahaan tersebut dijalankan dengan efisien dan efektif. Adapun rasio seperti ROA dan ROE dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat keefisienan dan keefektivitasan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tinggi rendahnya nilai perusahaan menjadi tolak ukur dalam investor berinvestasi yang menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dapat meningkatkan daya tarik para investor. Harga saham yang naik menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Saat harga saham meningkat, maka pemegang saham bertambah kemakmurannya. Nilai perusahaan adalah nilai pasar. Nilai pasar digunakan dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Dan studi kasus yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan dan metode EPA.
Di sini dapat dilihat pada tabel, dia membandingkan kinerja keuangan dari 4 perusahaan rokok terbesar di Indonesia, di mana dimulai dari tahun 2009 dan tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, setelah dari semua dibandingkan, maka diambil rekapitulasi hasil nilai EPA perusahaan rokok tahun 2009 sampai 2011. Di mana di perusahaan ini ada 3 yang layak untuk dinilai EPA-nya, di mana perusahaan Sampurna, perusahaan Gudang Garam, dan perusahaan internasional Investama. Di mana pada tahun yang pertama itu PT Sampurna menghasilkan lebih banyak. Begitu juga di tahun kedua, begitu juga di tahun ketiga. Nah, berdasarkan hasil perhitungan EPA, PT Bentol Internasional Investama, dia EPA-nya bernilai negatif pada tahun 2009 sebesar 58 juta, yang disebabkan oleh biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan laba usaha setelah pajak. Sehingga nilai EPA yang dihasilkan bernilai negatif. Rendahnya laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2009 disebabkan oleh penyesuaian manajemen baru setelah proses akuisisi oleh British American Tobacco. Hal ini berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan serta para pemegang sahamnya. Pada tahun 2010, nilai EPA PT Bentol Investama menunjukkan nilai positif EPA lebih besar daripada 0, yakni sekitar 50 juta sekitar lah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba usaha setelah pajak yang diperoleh perusahaan, sehingga pada tahun 2010 nilai EPA yang dihasilkan positif, yaitu lebih besar daripada 0. Hal ini berarti bahwa manajemen perusahaan sudah berhasil dalam menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan serta para pemegang sahamnya. Secara umum, apabila dibandingkan antara nilai EPA ketiga perusahaan rokok yang listing di BI, dapat diketahui nilai EPA pada PT HM Sampurna lebih tinggi dibandingkan dengan nilai EPA pada Gudang Garam dan Bentol Internasional Investama. Sedangkan dapat diketahui juga bahwa nilai EPA Bentol Internasional lebih kecil dibanding EPA pada Sampurna dan PT Gudang Garam. Pada tahun 2009, Sampurna menghasilkan EPA sebesar 2 miliar lebih. Nah, Gudang Garam menghasilkan sebesar 1 miliar dan Bentol Internasional menghasilkan 500 juta. Hal itu juga berturut-turut terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Di mana PT Sampurna ini menghasilkan EPA sebesar 6 miliar dan 6 miliar 900 juta, sedangkan PT Gudang Garam menghasilkan EPA sebesar 1,4 miliar dan 1,5 miliar. Kemudian PT Bentol Internasional Investama menghasilkan EPA sebesar 500 juta dan 92 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan EBIT ketiga perusahaan, di mana laba kotor yang dihasilkan oleh PT HM Sampurna lebih besar daripada laba kotor yang dihasilkan PT Gudang Garam dan PT Bentol Internasional Investama. Nah, jadi sekianlah materi yang bisa saya jelaskan, dan referensi yang saya ambil adalah dari kajian pustaka, Dixio ID, dosenpendidik.co.id, dan jurnalnya itu adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan dan metode EPA pada tahun 2009 sampai 2011. Sekian dan terima kasih.